Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana fi syahri Ramadan wa karramana bi liqa'i syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala mamarriduhu wal ayyam. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah Masjidul Mudrikah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama beribadah di masjid yang kita cintai ini, sekaligus kita lanjutkan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, a'tallahu lahu bi kulli khatwatin madinatan fil jannah." Barang siapa yang di bulan Ramadan ini mendatangi tempat-tempat ilmu, maka Allah memberikan pahala bagi setiap telapak kaki yang dijejakkan untuk melangkahkan kaki menuju ilmu tersebut, satu kota di surga. Kita bisa membayangkan sudah berapa telapak kaki yang kita hentakkan untuk menuju masjid yang kita cintai ini. Oleh karenanya nanti pulangnya melangkahnya jangan lebar-lebar, dipepetnya ya memang diarani cantengan yusben gitu, memperbanyak dan memperluas bagian besok ketika berada di surga. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita bersama-sama tidak terasa memasuki minggu yang kedua di bulan suci Ramadan ini, yang berarti satu minggu pertama sudah berlalu, satu minggu pertama sudah terlewatkan. Allah memberikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu bukan hanya sekedar bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini agar kita betul-betul mampu merengkuh, meraih, memanen segala kemuliaan dan keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Alangkah menyesalnya apabila kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, satu minggu yang sudah berjalan ini sudah cukup bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang kita kerjakan. Dengan tujuan apa? Memaksimalkan dan mengoptimalkan 3 minggu berikutnya, agar kita betul-betul layak menjadi hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi puasa itu ada 3 tingkatan, ada 3 macam. Yang pertama,
yaitu saumul awam, puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam itu? Puasanya orang awam itu hanya kaful batni, hanya menjaga perutnya saja. Yang penting tidak kemasukan makanan, tidak kemasukan minuman. Urusan ngerasani masih jalan terus, urusan ngoping jalan terus, melihat hal-hal yang dilarang masih jalan terus. Karena bagi orang yang awam itu sudah merasa cukup puasanya itu, yang penting tidak makan dan tidak minum. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah shaumul khawas, puasanya orang-orang yang khusus. Bagaimana puasanya orang yang khusus itu? Kaful batni wa kaful jawarih, menjaga perutnya dan menjaga anggota tubuhnya. Perutnya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa, telinganya puasa. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah shaumu khawasil khawas, puasanya orang-orang yang super khusus. Bagaimana puasanya orang yang super khusus itu? Kaful batni wa kaful jawarihi wa kaful qalbi. Orang yang perutnya puasa, anggota tubuhnya puasa, hatinya pun ikut puasa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kira-kira puasa yang model mana yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Bisa dipastikan puasanya golongan yang pertama. Nah, sekarang kita mengevaluasi kira-kira puasa kita kelas yang mana? Yang pertama, yang kedua, ataukah yang ketiga? Koyoke akeh-akeh yang pertama. Kalau mau jujur ya, buktinya apa? Buktine masih awan-awan pas wayahe poso enek sing rasan, betul? Sementara puasa bagaimanakah yang dikehendaki? Puasa bagaimanakah yang mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan ini? Rasulullah juga sudah memberitahukan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan disertai dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan berakhir, Idul Fitri, kembali fitrah. Berarti jelas siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri, yaitu orang-orang yang berpuasa didasari dengan keimanan dan ikhlas karena Allah. Ketika ngomong iman dan ikhlas karena Allah, tempatnya iman di mana? Hati. Tempatnya ikhlas di mana? Hati. Berarti orang yang berpuasa tidak cukup hanya sekedar menjaga perutnya, tidak cukup hanya menjaga mata, mulut, telinga, tangan, dan kakinya, tetapi hatinya pun juga ikut puasa. Pernah dalam satu kesempatan waktu Rasulullah berjalan fi sikakil Madinah, di gangnya Madinah,
Rasulullah melihat ada di bulan suci Ramadan orang-orang yang menggunjing. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat yang menyertai beliau, sampaikan kepada si fulan bahwa puasanya batal. Kenapa Rasulullah kok puasanya batal? Karena saya melihat di mulutnya bersimbah darah, berarti dia habis makan daging mentah. La yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan menggunjing, ojo rasan-rasan. Wong rasan-rasan podo karo sumanto. Tak pikir ono bom. Ya. Lek rasan-rasan berarti podo karo sumanto. Lek lanang, lek wedok sumanti kan ya. Mangan daginge wong. Atik sing dipangan daginge wong mati. Lha kan bener nih. Ayakula lahma akhihi maitan. Memakan daging saudaranya yang telah mati. Sapa maneh nek gak sumanto. Terus kemudian manfaatnya apa? Apa yang bisa kita petik hikmah dari berpuasa hati? Hikmahnya adalah hidup kita ini bahagia, hidup kita ini penuh dengan permasalahan, semuanya tergantung dari hati kita masing-masing. Urip soro, urip penak, iki garek delok atine dhewe. Itulah hikmahnya. Ada satu kisah, yang kisah ini bisa kita jadikan pelajaran buat kita. Zaman dahulu ada seorang ulama namanya Sahal At-Tastari. Sahal At-Tastari ini seorang wali yang terkenal sering bertemu dengan Nabi Khidir. Syekh Sahal At-Tastari ini punya santri, yang santrinya itu kemudian menjadi seorang qadhi. Qadhi kalau sekarang menteri agama. Suatu ketika si qadhi ini sowan kepada Syekh Sahal At-Tastari, gurunya. Kalau dalam bahasa kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh sampeyan nggih Yai, enak apa? Mohon maaf Yai, saya sowan ke panjenengan. Yang pertama silaturahim, yang kedua tabarruk, mengharap keberkahan panjenengan sebagai guru saya. Yang ketiga, saya ini punya yang saya idam-idamkan, yang saya damba-dambakan, yang selalu saya harapkan. Mulai saya nyantri kepada panjenengan sampai sekarang saya jadi qadhi, itu saya pengen banget ketemu sama Nabi Khidir, tapi belum pernah keturutan. Sementara sudah masyhur kalau panjenengan itu sering ketemu dengan Nabi Khidir. Tolong kalau panjenengan ketemu dengan Nabi Khidir, sampaikan bahwa saya ingin ketemu dengan beliau. Dijawab sama Syekh Sahal At-Tastari, oh ya, nanti kalau saya ketemu saya bilangin. Karena zaman dahulu belum ada WhatsApp, gitu. Dulu enek WA, mungkin kan enek WA kan gak ngenteni ketemu di WA, kan? Ya ngenteni ketemu baru dia. Kemudian berselang beberapa minggu, tepatnya pada hari Jumat, wazifatul qadhi, kebiasaan menteri agama adalah memimpin sholat Jumat di masjid terbesar, karena beliau adalah qadhinya Baghdad, jadi menteri agamanya Irak kalau sekarang. Si qadhi ini datang ke masjid jamaknya Baghdad,
Saat dia mau melepas alas kakinya, di situ tidak diterangkan apakah sepatu atau sandal, ya, nggak penting gitu. Pokoknya yang penting alas kaki. Ya meskipun sandal, tapi kelas Menteri Agama kan sandalnya ya kelas mewah kan gitu. Nah, maksudnya ya sandalnya mesti apik, gak mungkin sandal jepit. Saat dia mau melepas alas kakinya, tiba-tiba datang orang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya acak-acakan, wajahnya kumus-kumus, potongan-potongan gelandangan lah istilahnya. Potongannya potongan gelandangan. Kemudian si Qadhi ini berpikir, wah, iki nek alas kaki ini saya lepas, disaut iki karo gelandangan iki kan gitu. Akhirnya diusir gelandangan ini. Mikir aja gini. Sampai akhirnya teriakan Qadhi ini terdengar oleh beberapa jamaah, yang kemudian jamaah ini yang mengamankan si gelandangan tadi itu, dibawa pergi sama jamaah. Baru kemudian Qadhi ini melepaskan alas kakinya, masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Beberapa waktu setelahnya kemudian Qadhi ini sowan lagi kepada gurunya, kepada Syekh Sahal At-Tastari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama maneh nggih Yai. Enak apa ngapunten Yai, kula namung ajeng pamlet. Dos pundi pun disampaikan itu Nabi Khidir napa dereng? Oh iya, wis tak sampaikan. Terus dos pundi jawab Nabi Khidir? Lah jarene wis nemoni awakmu terus kok usir. Akhirnya Qadhinya, wah, enggak mungkin lah Kiai. Saya itu mulai nyantri di panjenengan sampai sekarang itu betul-betul mengharapkan, mendambakan, menginginkan bertemu dengan Nabi Khidir. Tidak akan mungkin Nabi Khidir menemui saya tolak. Tidak akan mungkin Nabi Khidir saya usir. Lah wonge dhewe kok sing ngomong kok usir. Tidak mungkin Kiai. Jangankan Nabi Khidir, saya orang saja nggak pernah saya usir. Mosok. Saya coba iling-ilingen. Akhirnya dia mengingat-ingat kapan dia mengusir orang. Akhirnya terikat. Opo gelandangan nih kok? Nate Kiai enten gelandangan ya. Pas dinten Jumat kula ajenge ngelepas sandal kula niku enten gelandangan moro. Tak pikir ya arep njukuk sandal kula makane kula usir. Ya iku Nabi Khidir. Langsung si Qadhi ini doprok. Bagaimana mungkin yang selama ini beliau idam-idamkan, pengen banget beliau ketemu, setelah ditemoni malah diusir. Dia baca istighfar, astagfirullahaladzim, Kiai sampaikan permohonan maaf saya kepada Nabi Khidir. Sejak saat itu si Qadhi ini merubah mindsetnya, merubah cara berpikirnya, merubah hatinya. Pokok onok gelandangan, onok pengemis, dia datangi, dia sungkem sama gelandangan itu, terus baru disangoni. Ketemu lagi, sungkemi, sangoni. Ketemu lagi, disungkemi, disangoni. Akhirnya si Qadhi ini bisa berkata, saya sekarang setiap hari bisa minimal bertemu dengan Nabi Khidir sebanyak 10 kali minimal setiap hari. Ketika dia merubah cara berpikirnya, sudah tidak berharap bertemu dengan Nabi Khidir. Setiap saat dia bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Sebenarnya hidup itu tergantung bagaimana cara kita memanage hati kita. Orang yang tidak punya uang belum tentu dia merasa susah. Kalau dia meyakini di dalam hatinya bahwa besok Allah akan memberikan rizki yang berlimpah kepada orang tersebut, maka pasti dia tidak akan merasakan susah. Bahkan sebaliknya, orang yang memiliki banyak harta pun ketika dia tidak bisa memanage hatinya, hidupnya akan selalu susah dan hidupnya akan selalu was-was.
Makanya omahe wis gede dipager pisan. Jek gak trimo dikei CCTV. Jek gak trimo dikei satpam. Jek gak trimo dikei asu barang. Akhirnya satpamnya karo asune uber-uberan dewi banget. Itu kan menunjukkan ketidaktenangan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, kebahagiaan kita tergantung bagaimana kita memanage hati kita masing-masing. Dan itulah hikmah yang bisa kita dapatkan dari kita melaksanakan berpuasa. Tidak hanya sekedar perut, seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa, dan hati kita juga ikut berpuasa. Mudah-mudahan 3 minggu yang akan datang, yang masih akan kita jalani ini, kita mampu menyempurnakan puasa kita, memperbaiki puasa kita. Tidak hanya sekedar puasa, tetapi ibadah-ibadah yang lain juga perlu kita optimalisasikan, kita optimalkan supaya berkualitas, mulai dari taraweh, sholat witir, tadarus, dan lain sebagainya. Tidak hanya secara fisik kita melakukan ibadah, tapi hati kita juga ikut melakukan ibadah. Karena ternyata sampai sekarang masih banyak orang yang ikut tadarus itu bukan untuk membaca Al-Quran, tapi untuk menyeleksi konsumsi. Apa saiki konsumsi nih? Kalau konsumsi nek mangan, konsumsi ini teh klunuh mulai. Nah, ini darusane guru tujuannya golek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan nanti kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang mampu merengkuh dan meraih seluruh kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan Allah di bulan Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa takbirana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tasyahudana wa tasbihana wa tahmidana wa tamjidana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna fi hadha syahril mubarak syahri Ramadan minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.